Selamat hari Minggu, saudara-saudaraku. Kita kembali akan mendengarkan firman Allah. Mari kita satukan hati kita. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Allah yang diperuntukkan bagi kita pada hari ini, yang tertulis di dalam kitab Nabi Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai dengan ayat 10. Begini bunyinya. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini, hari ini, kita memasuki minggu-minggu yang disebut Minggu Prapasion. Minggu Prapasion itu ada 4 minggu. Septuagesima, Sexagesima, Estomihi, dan Infokapit. Prapasion itu dimulai hari ini dan akan berakhir pada hari Rabu setelah Minggu Infokapit. Dan pada hari Kamis setelah Minggu Infokapit, kita memasuki Minggu Pasion. Dan perlu kita camkan, saudara-saudaraku, masih dalam memasuki minggu-minggu Prapasion, mengenang penderitaan Tuhan kita Yesus, masih dalam minggu pra.
kita sudah langsung ditanya, siapakah yang engkau andalkan dalam hidupmu? Sehingga bila kita memasuki minggu-minggu penderitaan Tuhan kita Yesus Kristus, jawaban itu sudah ada dalam hati kita. Siapa yang kau andalkan dalam hidupmu? Pertama-tama dikatakan kepada kita semua, jangan andalkan manusia. Pertama-tama siapapun manusia itu, jangan andalkan. Memang manusia, terutama orang percaya, harus saling menolong, harus saling melayani. Tetapi jangan pernah kita jatuh kepada kehidupan yang mengandalkan manusia. Karena manusia itu fana. Dan bukan hanya fana dalam arti akan berakhir hidupnya. Fana, kondisi hidupnya yang bagaimanapun sebentar akan berakhir. Dia bisa pada hari ini masih segar bugar. Masih banyak yang bisa dia lakukan. Tapi besok bisa tiba-tiba sudah nggak bisa apa-apa lagi. Jangan andalkan manusia. Karena siapapun orangnya, manusia itu terbatas kekuatannya. Dan kekuatan manusia itu sebenarnya tidak ada artinya. Tidak ada seorang manusia pun yang bisa menolong orang lain dalam segala permasalahannya, dalam semua warna kehidupannya. Bahkan siapapun manusia, dia membutuhkan pertolongan. Siapapun. Mengapa? Karena kekuatannya terbatas. Dan tidak bisa kita andalkan. Dan yang kedua, kekuatannya, kasihnya terbatas. Bahkan lebih terbatas dari kekuatannya. Kasihnya sangat terbatas. Tidak ada kasih manusia yang bisa menjawab semua permasalahan sesamanya. Bisa dia mengasihi dalam kasih yang tidak kita butuhkan. Dan mungkin hanya sebentar. Dan yang ketiga dikatakan di dalam firman ini, dalam ayat 9, betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Hati manusia itu licik. Dan bahkan bisa membatu. Itu sebabnya tidak ada manusia yang benar-benar mau menolong orang lain tanpa pamrih. Bisa pertolongan manusia itu bahkan menjadi jerat yang menghancurkan hidup kita. Karena kelicikan itu tidak bisa ditiadakan selain apabila dia mengandalkan Tuhan. Licik itu bahkan bisa seperti yang terjadi di kebanyakan pinjaman online. Awalnya membantu, tapi akhirnya menderita.
begitu pahit akibatnya. Dan itu merupakan sifat semua manusia di dalam dosa. Jangan andalkan manusia. Walaupun manusia itu dirimu sendiri. Jangan andalkan dirimu. Dikatakan dalam firman ini, jangan andalkan kekuatanmu. Kalau kau merasa kuat karena kau sehat, badanmu tegap, mungkin bisa kau jadi atlet UFC, menjadi pegulat. Tapi ingat, sangat sedikit yang bisa dihasilkan kekuatanmu dalam dirimu. Dan jangan lupa, bisa sekarang kau kuat, sehat, besok sudah lemah, tidak bisa apa-apa. Jangan andalkan kekuatanmu. Kalau kau bisa merasa kuat karena kekayaanmu, jangan lupa, kekayaan itu tidak bisa memberi banyak dalam hidup kita. Mungkin bisa memberi kemewahan sejenak, tapi tidak bisa memberi kebahagiaan. Dan jangan lupa, bila kita mengandalkan kekayaan kita, harta kita, kita akhirnya akan menjadi budak harta itu. Akan menjadi budak kekayaan itu. Yang membawa kita hanya ingin memuaskan nafsu kita. Memuaskan keinginan-keinginan kita, sehingga hidup kita penuh kedurjanaan. Pasti. Kalau sampai itu menjadi keandalan kita. Bisa merasa kuat karena jabatannya, karena dia penguasa. Tapi jangan andalkan. Karena harus kita sadari, semakin tinggi kuasa seseorang, dia semakin membutuhkan banyak penolong. Kita berikan umpamanya presiden. Seperti presiden di negara kita ini, beliau harus dibantu wakil presiden, dibantu beberapa menteri, dibantu oleh One Team Press, dibantu oleh Panglima TNI, oleh Kapolri, dan banyak lagi, dibantu oleh Kepala Staf Kepresidenan. Itu menunjukkan bahwa kekuasaan itu tidak bisa membuat kita menjadi andalan. Itu berguna dalam hidup kita. Apalagi kalau kita menemukan seperti presiden kita yang bisa melakukan banyak hal. Tapi jangan sampai diandalkan. Karena apabila mengandalkan kuasa kita, kita akan dijadikannya menjadi diktator yang penuh kebengisan, melakukan segala yang perlu di dalam pikirannya. Itu tidak akan menjadi berkat dalam hidup kita. Kita harus selalu mendoakan dan memohon kepada Tuhan supaya ada penguasa-penguasa yang benar-benar takut akan Tuhan, supaya menjadi berkat. Tapi yang itu pun jangan menjadi andalan. Kalau kita merasa kuat karena pendidikan kita tinggi, bahkan gelar kita sampai berderet-deret sampai 1 meter, karena kita menguasai teknologi, menguasai IT, itu pun jangan menjadi andalan. Itu perlu karena itu berkat Tuhan. Tapi saat kita menggunakan itu menjadi andalan kita, itu juga akan memperbudak kita dan membuat kita menjadi orang yang tidak tahu etika, yang tiada kasih, yang akhirnya
hanya untuk menyusahkan hidup orang lain. Sebenarnya saudara-saudaraku, dengan datangnya COVID ini, kita sudah harus menyadari itu, bahwa tidak ada manusia yang bisa kita andalkan. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita, bagaimanapun kayanya, bagaimanapun sehatnya, bagaimanapun kuasanya, bagaimanapun tinggi ilmunya. Tidak bisa. COVID itu menyatakan tidak berguna. Apalagi kalau kita ingat gelombang penularan COVID-19 ini. Ada gelombang pertama, ada gelombang kedua, ada gelombang ketiga seperti saat ini. Pada waktu gelombang kedua itu mereda, banyak orang yang mengklaim itu karena saya, karena kekuatan saya, lupa akan kasih Tuhan. Tapi dengan adanya gelombang ketiga ini, dengan datangnya varian Omikron ini, semua sadar, kalau mau sadar, bahwa memang nggak ada kekuatan manusia. Memang apa yang dilakukan oleh pemerintah kita selama ini sudah benar dan harus dilakukan. Dengan PPKM, dengan menentukan level 1, level 2, 3, dan 4, itu sangat perlu. Sangat perlu. Kita harus ketat melakukan protokol kesehatan yang selalu didengungkan saat ini, pakai masker, jaga jarak, kurangi mobilisasi. Itu harus kita lakukan. Harus benar-benar dilakukan 3T itu. Testing, tracing, dan treatment. Seperti yang dikatakan pemerintah kita, DKI itu dan Bandung Raya, Yogyakarta sampai ke level 3 bukan karena tingginya penularan itu, tapi karena lemahnya tracing dan sangat meningkat bornya. Itu semua harus benar-benar kita lakukan. Tapi itu kita lakukan dalam doa kepada Tuhan supaya Tuhan yang bertindak. Supaya itu bisa jadi berguna. Seperti yang kita dengung-dengungkan. COVID harus kalah. Tapi jangan lupa, jangan andalkan dirimu. Jangan. Tidak ada manusia yang bisa mengalahkan itu kalau bukan Tuhan kita. Dan jelas dikatakan di dalam firman ini, terkutuklah yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang menjauh hatinya dari Tuhan. Jadi tidak mengingat kasih Tuhan, tidak mengingat hanya Tuhan yang bisa membebaskan kita. Bukan dikatakan celakalah, tapi terkutuk. Mengapa terkutuk? Karena sikapnya itu sendiri yang membuat dia jatuh kepada ayat 6 ini. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Semak bulus, semak kecil di padang belantara yang hanya diinjak-injak oleh semua yang lewat di sana, binatang, manusia. Jadi begitu tidak berarti hidup kita. Kalau kita mengandalkan manusia, bahkan kita menjadi semak bulus di tengah-tengah padang belantara, menjadi hanya bernilai semak di tengah-tengah padang belantara dunia ini. Diinjak-injak. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik.
Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun. Sudah di padang gurun, di tanah angus lagi. Hanya sebagai debu dalam bahasa Batak, hanya bernilai sirabun. Dan dia akhirnya menjadi terisolasi. Seperti orang hidup di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Kalau kita mengandalkan manusia, kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, kekuatan kita, kalau hati kita menjauh dari Tuhan. Itu sebabnya dikatakan di dalam firman ini yang kedua, jadikanlah Tuhan dan hanya Tuhan. Hanya Allah di dalam Yesus Kristus yang menjadi andalan kita. Karena Tuhan itu Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak ada yang tidak bisa dilakukannya. Mengapa? Dia kok yang menciptakan dunia ini. Dia yang menciptakan kita. Itu semua dalam genggaman tangannya. Sehingga kuasanya jauh melampaui yang diciptakannya. Sedangkan untuk menciptakan dia bisa, apalagi memelihara. Dan itu yang ditunjukkannya di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Seperti yang dikatakan di dalam epistel itu, di dalam nas pembacaan untuk minggu ini, dalam Matius 4 ayat 23 sampai 25. Di ayat 23 dikatakan, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Dan kemudian dikatakan menyembuhkan penyakit, mengusir setan. Tidak ada yang tidak bisa dilakukannya. Tapi sebentar, biasanya kita terus terpusat perhatian kita. Oh, tanda ajaib yang dilakukan Tuhan Yesus. Dan akhirnya itu saja yang kita inginkan, tanda ajaib. Akhirnya Yesus itu jadi tinggal. Berulang kali saya katakan, banyak dulu saudara-saudara kita yang mengatakan dia mampu melakukan tanda mujizat. Bahkan seolah-olah dia bisa melakukan semua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mengadakan kebaktian-kebaktian penyembuhan. Tetapi mengapa setelah COVID mereka tidak kelihatan? Saya yakin kalau COVID ini berakhir akan muncul lagi yang seperti itu tanpa malu. Jangan langsung terpusat ke situ. Karena tanda ajaib yang dilakukan itu berkaitan dengan kehidupan kita kini. Tetapi ingat apa yang dilakukan oleh Yesus itu. Kalau kita mau membuat Allah kita itu dalam Yesus Kristus menjadi andalan kita. Yang pertama dikatakan di sana tadi, bukan melakukan tanda-tanda mujizat itu. Yang pertama dikatakan, Yesus mengajar dan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Itu yang menjadi pekerjaan utama. Tanda-tanda ajaib itu mengikut ke situ untuk memantapkan pengajaran dan pemberitaannya. Mengajar, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Apa itu Injil Kerajaan Allah itu? Yaitu Yesus sendiri. Yesus yang datang ke dunia ini rela menjadi manusia, mau menderita, mau mati, mempersembahkan dirinya menjadi korban pengampunan dosa, korban pendamaian. Itu yang terutama. Itu yang membuat Allah kita itu dalam Yesus Kristus menjadi andalan kita. Tanda ajaib itu hanya sebagai pelengkap untuk memantapkan kita hidup
mengandalkan Allah kita di dalam Yesus Kristus untuk memantapkan kita memiliki apa yang utama mau dilakukan Yesus, yaitu keselamatan itu. Allah kita itu maha kasih. Kasihnya tidak pernah kering. Anak-anak sekolah minggu kita mengatakan kasihnya seperti sungai yang tidak pernah kering, yang terus mengaliri hidup kita. Bagaimanapun masalah kita, beratnya penderitaan kita, justru di situ kasih Tuhan itu semakin nyata di dalam hidup kita. Terutama besar kasihnya Allah itu nampak di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, yang dikaruniakan Allah Bapa untuk menyelamatkan kita dari dosa dan maut. Dan bukan hanya untuk kehidupan yang seperti itu, saudara-saudaraku, tetapi juga di dalam hidup kita kini, jelas yang mengandalkan Allah Bapa dalam Yesus Kristus itu akan memperoleh suatu hidup yang benar-benar bisa mengatasi seluruh masalah yang ada dalam hidup kita di dunia ini. Dikatakan di ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, diberkati. Bukan seperti yang dikatakan tadi mengenai orang yang tidak mengandalkan Tuhan, yang mengandalkan manusia, terkutuklah. Bukan. Tidak dikatakan terberkatilah. Bukan. Diberkati. Ada subjeknya. Yaitu Tuhan yang kita andalkan itu, Dia yang memberkati. Yang memberkati semua orang yang mengandalkannya. Sehingga berkat dari Tuhan itu tidak bisa dihambat kalau dihalangi oleh apapun. Benar-benar menjadi berkat di dalam hidup kita. Diberkati. Bagaimana hidup yang diberkati oleh Tuhan itu? Dikatakan dalam ayat 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merembatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Seperti pohon di batang air yang begitu dekat dengan air, tapi justru akar-akarnya yang menjadi alat untuk meneguhkan dia berdiri, menjadi alat untuk mencari makanannya, benar-benar merambat sehingga terjadilah di dalam hidupnya karena diberkati Tuhan, seperti yang dikatakan di dalam ayat 8b, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik karena dia di tepi air, akarnya menjalar, air sangat cukup, mau berapa banyak, dia tidak mengalami panas terik. Tidak dikatakan di sini dalam dunia orang yang mengandalkan Tuhan tidak ada panas terik, tidak. Tapi yang mengandalkan Tuhan ini tidak mengalaminya. Panas terik itu selama kita masih ada di padang gurun dunia ini masih tetap harus ada. Dan itu harus tetap mengancam kehidupan manusia. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan tidak mengalaminya, bagaimana bisa? Itu sudah ditunjukkan Tuhan pada waktu dia menuntun bangsa Israel mengembara di padang gurun 40 tahun sebelum mereka ditibakan Tuhan di negeri Kanaan. Pada waktu siang Tuhan hadir dalam bentuk tiang awan. Tiang awan. Begitu panas teriknya padang gurun itu pada waktu siang, apalagi pada waktu itu belum ada teknologi dan mereka berjalan di padang gurun ini, tidak ada transportasi. Tetapi karena Tuhan hadir dalam tiang awan, mereka selalu merasa sejuk, dinaungi oleh kehadiran Tuhan. Panas terik itu ada di sekitar mereka, tetapi tidak mereka alami. Ini kehidupan yang luar biasa dari orang yang mengandalkan Tuhan kita.
Dan pada waktu malam Tuhan kita itu datang dalam bentuk tiang awan. Supaya pada saat padang gurun itu begitu dingin membekukan, kehadiran Tuhan membuat mereka hangat. Kehadiran mereka membuat jalan mereka tetap terang, sehingga bisa mereka berjalan terus. Tapi ingat, mereka berjalan dengan tujuan yang tentu, yaitu negeri Kanaan. Begitulah orang yang mengandalkan Tuhan itu tidak mengalami panas terik, dan dia tetap dalam kesejukan, dalam kehangatan, berjalan terus menuju kerajaan Allah. Dan dikatakan di sini daunnya tetap hijau. Ya, pasti tetap hijau lah. Nggak pernah kekurangan air. Dan seperti yang pernah saya khotbahkan, daun itu kan, itu yang sebagai alat bernafas dari tanam-tanaman itu. Dia mengeluarkan O2 dan menghisap CO2. Dan O2 itulah yang menjadi konsumsi kita. Makanya semakin banyak pohon-pohonan, maka udara itu semakin segar. Dan daun itulah yang memasak makanan untuk pohon itu. Sehingga kita nggak kekurangan. Hidup kita tetap segar. Tetap kebutuhan kita tetap dipenuhi, bukan keinginan kita, kebutuhan kita. Yang tidak khawatir dalam tahun kering, tidak khawatir dalam musim kemarau, tidak khawatir dalam musim hujan. Karena Tuhan yang menjadi andalan kita. Benar-benar Tuhan itu yang senantiasa bekerja di dalam hidup kita. Dan bahkan saudara-saudaraku, kalau begitu hidup kita di dalam kehidupan ini, di dalam padang gurun ini, karena mengandalkan Tuhan, apalagi di dalam kehidupan rohani kita, kehidupan kita akan selalu segar. Sering kita tidak memikirkan kalau hidup kita di dalam hidup dunia ini sudah begitu baik menurut kita. Kita tidak bisa merasakan bahwa kita mungkin masih sangat kelaparan dalam kehidupan rohani. Kita penyakitan dalam kehidupan rohani. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan itu akan memiliki kehidupan seperti yang dikatakan dalam Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Dikatakan di sini orang benar. Orang benar itu orang yang selalu mengandalkan Allah dalam Yesus Kristus sepenuhnya. Dikatakan orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan pada dirinya. Itu sebabnya dikatakan di dalam ayat 8 ini, dan tidak berhenti berbuah. Tidak berhenti berkarya dalam hidup ini. Tidak berhenti berbuah, membuahkan hal-hal yang baik dalam semua pelayanannya. Tapi diingatkan di dalam ayat 10, betapa liciknya pun hati manusia. Tuhan tahu. Dan Tuhan akan membalaskan setimpal dengan apa yang dilakukannya. Dia mengandalkan Tuhan atau tidak.
Karena kalau dia tidak mengandalkan Tuhan, maka kelakuannya, perbuatannya akan banyak menjadi kesusahan bagi dirinya, menjadi kesusahan bagi orang lain. Renungkan itu. Penderitaan Tuhan Yesus itu masih dalam prapasion ini. Kalau mau selamat, kalau mau hidupmu baik, tetap segar, tetap bisa berkarya dan berbuah, Tuhan mengatakan andalkan Tuhan itu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Jangan mau mengandalkan yang lain-lain. Mau? Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang mengajari kami supaya kami benar-benar anak-anak-Mu yang telah Engkau jadikan anak-anak-Mu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Hanya mengandalkan-Mu dalam seluruh hidup kami. Supaya kami jangan mau mengandalkan manusia, bahkan mengandalkan diri kami, tapi sepenuhnya berserah diri kepadamu Tuhan. Supaya apapun yang terjadi dalam hidup kami kini, hidup kami tetap hidup, tetap segar, dan kami bisa tetap berkarya sebagai anak-anak-Mu. Kami bisa tetap membuahkan buah-buah yang baik, yang tidak pernah menjadi racun kepada diri kami atau kepada diri orang lain. Bahkan dalam kondisi merebaknya penularan COVID gelombang ketiga ini, supaya semua Tuhan mau datang kepadamu untuk berdoa, untuk mengandalkan Kau Tuhan. Tolong Tuhan, Engkau hentikan COVID ini, dan supaya itu menjadi berkat dan menjadi kekuatan bagi kami untuk hidup senantiasa di dalam Engkau, di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.